Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Devi Nurfadilah, NIM T 2019-1397. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab muamalah. Langsung saja. Yang pertama, muamalah, yaitu adalah jual beli. Jual beli atau bai'u adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Di sini terdapat juga ada rukun jual beli, di antaranya yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu uang dan benda yang dibeli. Yang ketiga adalah lafal ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penjual bahwa ia telah menyerahkan barangnya, sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli bahwa ia telah memberikan barang tersebut. Selanjutnya yaitu riba. Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya, sedangkan menurut syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik berbentuk barang jenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis riba. Berdasarkan ayat dan hadis, ternyata riba sangat diharamkan dalam Islam. Keharaman riba ini telah disepakati oleh seluruh ulama untuk riba. Riba itu terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama yaitu riba fadli, yang kedua yaitu riba nasai. Yang pertama yaitu riba fadli, yaitu menukarkan barang yang sejenis, tapi ada tambahannya. Tambahan itulah yang disebut dengan riba. Jenis ini lebih lazim terjadi pada perdagangan atau bentuk barter. Yang kedua yaitu riba nasai, adalah pertukaran barang dari yang ditangguhkan pengembaliannya dengan memberikan tambahan dari modal. Biasanya ini terjadi dalam bentuk pinjaman uang yang melebihi dari uang pokok pinjaman. Selanjutnya yaitu syirkah. Syirkah secara bahasa berarti mencampurkan atau al-ikhtilat, dan secara syara adalah ungkapan atau akad dari ketetapan hak terhadap sesuatu harta yang satu bagi dua atau lebih pada sisi usaha atau dagang. Syirkah atau syarikat adalah akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam membentuk suatu usaha yang mana modal keuntungannya dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Orang yang melakukan syarikat ini di sini bekerja secara bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Jika mendapat keuntungan, mereka membaginya menjadi dua. Tetapi jika mendapat kerugiannya, semua ikut bertanggung jawab untuk menanggulanginya. Untuk itu, di dalam syarikat ini ditentukan rukunnya. Yang pertama yaitu sigat. Sigat adalah akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disaksikan orang-orang bahwa mereka bersepakat untuk melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa ketentuan poin-poin yang disepakati di dalamnya. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang melakukan kerjasama adalah orang-orang yang memiliki potensi dalam memberikan perwakilan untuk menjalankan usaha mereka. Yang ketiga yaitu dana, adalah modal yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan kerjasama dalam bentuk uang tunai, emas, perak, ataupun yang mempunyai nilai atau harga. Modal yang ditanamkan di antara mereka tidak perlu sama, dan hal ini sangat bergantung pada kemampuan modal masing-masing. Yang keempat yaitu kerja, adalah usaha dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan syarikat ini merupakan ketentuan dasar. Semua yang melakukan syarikat ini diwajibkan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama. Tidak ada keharusan mereka harus menanggung beban kerja yang sama, tetapi harus disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Selanjutnya yaitu mudarabah. Mudarabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan kirot atau muqorodah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Namun kedua istilah itu adalah satu makna. Sedangkan kirot atau muqorodah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Namun kedua istilah itu adalah satu makna. Kirot berasal dari al-qot yang berarti al-qot'u atau potongan, karena pemilik
memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperbolehkan sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qirad sama dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa mudharabah atau qirad berarti al-qat'u atau potongan, berjalan atau bepergian. Secara istilah, banyak definisi yang diberikan oleh fuqaha, tetapi memiliki maksud yang sama, yaitu akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperbolehkan dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Jadi kembali lagi sesuai akad atau kesepakatan di awal. Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua orang untuk melakukan usaha yang mana orang yang pertama sebagai pemilik modal 100%, sedangkan orang yang kedua adalah pengelola modal yang hanya mengandalkan keahlian semata yang dimilikinya. Sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad kerjasama. Jika kerugian terjadi, maka keteledoran tidak becus ataupun penyimpangan pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh pengelola modal. Sementara itu, jika kerugian itu diakibatkan oleh bencana alam dan sebagainya, jika tidak dapat dihindari, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Di sini ada beberapa rukun mudharabah. Yang pertama yaitu pemodal atau sahib al-mal dan pengelola modal. Ada dua pihak yang melakukan kontrak dalam mudharabah ini. Pemodal adalah orang yang memberikan modal 100% dalam bidang suatu usaha. Pemodal ini tidak ikut bekerja dalam usaha itu, sedangkan pengelola adalah orang yang bekerja untuk mengelola modal sehingga menghasilkan keuntungan. Jadi keuntungan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan pada awal perjanjian tersebut. Kedua pihak harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum dan bertanggung jawab secara hukum pula. Kedua belah pihak disyaratkan baligh, berakal, dan merdeka. Selanjutnya yaitu rukunnya adalah sigat. Sigat adalah akad kerjasama atau ijab dan qabul yang dilakukan pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola modal bahwa mereka bersedia menjalani kontrak kerjasama yang disempurnakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Ketiga yaitu modal. Modal adalah sejumlah dana yang diberikan pemilik kepada pengelola untuk bertujuan menginvestasikan dalam kerjasama mudharabah. Modal ini diketahui secara bersama jumlahnya, yang untuk kemudian akan dilihat berapa jumlah keuntungan yang diterima dari selisih modal tersebut. Modal disyaratkan harus dengan uang tunai dan dapat diketahui barangnya. Yang keempat yaitu pekerjaan. Pekerjaan yang akan dikerjakan disyaratnya tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu, dan barang-barang yang harus diperdagangkan. Yang terakhir yaitu keuntungan. Keuntungan di sini yang didapatkan disyaratkan telah ditentukan bagiannya masing-masing sejak awal kontrak. Selanjutnya yaitu ijarah. Ijarah adalah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah. Ijarah diartikan menjual manfaat atau bai'u al-manfaah. Sedangkan menurut syara, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa menyewa pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian juga menyewakan makanan untuk dimakan, domba untuk diambil susunya, dan lain sebagainya. Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu. Pada dasar dan awalnya ijarah terjadi pada penyewaan tanah atau ladang yang kemudian untuk membayar uang atau upah atau sewanya. Tetapi konsep ijarah berkembang atau melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, kendaraan atau transportasi, dan lain sebagainya. Tujuan diisyaratkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidupnya. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, tetapi di pihak lain ada yang
punya tenaga dan membutuhkan uang. Untuk itu, dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapatkan keuntungan. Pengertian manfaat yang dapat disewa dan dikembalikan seperti semula barangnya jika habis masa sewanya. Di sini ada beberapa rukun ijarah. Yang pertama yaitu adalah menyewa dan orang yang menyewakan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang menyewakan adalah yaitu yang pertama mengizinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya. Yang kedua yaitu memelihara kebutuhan barang dan yang disewakan. Sementara itu, kewajiban bagi penyewa adalah membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan di awal. Yang kedua yaitu membersihkan barang sewaannya setelah ia mau mengembalikannya. Setelah mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya. Selanjutnya yaitu sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jelas jenisnya, ukurannya, dan sifatnya. Yang ketiga yaitu manfaat yang disyaratkan dapat dimanfaatkan oleh orang seperti berharga, berjangka waktu, dan dapat diserah terimakan. Ijarah dapat batal atau fasak dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama, barang itu mengalami cacat ketika sudah digunakan penyewa dalam beberapa waktu. Kedua, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah atau mobil. Ketiga, berakhirnya waktu atau masa penggunaan barang sewaan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yaitu ariyah. Ariyah diambil dari kata at-ta'awur yang berarti datang dan pergi atau saling tukar dan mengganti, atau at-tanawul atau at-tanawub yang lebih lazim disebut dengan pinjam meminjam. Ariyah adalah seorang yang memberikan pinjaman suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan dikembalikan tanpa merusak barang tersebut. Ariyah termasuk salah satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni terlepas dari unsur komersial sehingga hukum dasarnya adalah sunnah atau dianjurkan. Menurut kebiasaan ariyah diartikan ada dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majazi. Untuk secara hakikat, ariyah adalah meminjamkan barang yang diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Yang kedua yaitu ariyah secara majazi adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain sebagainya seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Hukum ariyah menjadi wajib atau sunnah dikarenakan beberapa hal. Yang pertama yaitu meminjamkan sesuatu hukumnya sunnah. Terkadang pula menjadi wajib seperti meminjamkan sampan untuk menyelamatkan orang yang akan hanyut. Terkadang haram meminjamkannya seperti meminjamkan rumah untuk perzinaan. Yang kedua yaitu orang yang meminjam sewaktu-waktu boleh meminta kembali barang yang dipinjam oleh orang lain. Yang ketiga yaitu sesudah meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akadnya, tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya. Yang keempat yaitu pinjam meminjam tidak berlaku dengan matinya atau gilanya salah seorang dari peminjam atau yang meminjamkan. Selanjutnya yaitu ran. Secara etimologi, ran berarti tetap dan lama. As-subut wa ad-dawam atau pengekangan dan keharusan. Al-habs wa al-luzum. Sedangkan menurut syarak, penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Ran adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan penguat dalam utang piutang. Barang jaminan itu dapat dijual jika utang tidak dapat dibayar sesuai waktu yang telah disepakati. Barang itu hanya sebagai jaminan saja yang berada di tangan murtahin atau orang yang menerima jaminan atau gadaian untuk beberapa waktu, sedangkan ongkos pemeliharaan tetap menjadi tanggungan rahin, yaitu adalah orang yang menggadaikan oleh rahin maupun
orang lain karena status barang tersebut merupakan amanah, kecuali atas persetujuan bersama antara murtahin dan rahin bahwa barang itu dapat digunakan. Ran akan terlaksana dengan baik jika telah memenuhi rukunnya. Rukun-rukun ran yaitu yang pertama adalah lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya yaitu kedua belah pihak sepakat mengutang dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan dalam beberapa waktu tertentu. Yang kedua yaitu orang yang menggadaikan atau al-rahin dan orang yang menerima barang gadaian atau al-murtahin. Keduanya adalah baligh dan berakal. Ketiga yaitu barang jaminan atau al-marhun. Setiap barang jaminan ini dapat diperjualbelikan lagi dan tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar. Yang keempat yaitu utang atau al-marhun bi sebagai uang yang dipinjam. Selanjutnya yaitu adalah ji'alah. Menurut bahasa, ji'alah berarti upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu mencapai atas suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi yang ditujukan dalam suatu penghormatan. Ji'alah adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan suatu pekerjaan. Menurut syarak ji'alah adalah jenis akad yang ditawarkan kepada orang lain untuk menemukan barang atau melakukan sesuatu pekerjaan dan lain-lain yang ditawarkan kemudian setelah mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Ijalah sendiri memiliki beberapa rukun, yaitu ada 5. Yang pertama adalah lafaz. Lafaz ini mengandung arti bahwa ia mengizinkan orang lain melakukan seseorang pekerjaan tanpa dibatasi waktunya. Yang kedua yaitu orang yang menjanjikan upahnya. Orang lain ini boleh orang yang kehilangan barang itu sendiri dan boleh pula orang lain. Yang ketiga yaitu pihak yang melakukan ji'alah. Keempat, pekerjaan yang ditawarkan kepada orang lain. Kelima adalah upah yang disebutkan dalam bentuk apa, jumlahnya atau beratnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada bab muamalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.